Anda sendiri menilai kemajuan rumah sakit Indonesia saat ini seperti apa jika kita bandingkan dengan yang ada di luar negeri? Ya, baik, terima kasih Mbak Safrina. Jadi pemerintah memang bersama-sama dengan swasta terus membangun sarana prasarana pelayanan kesehatan di Indonesia. Ya, ini kita lihat sudah semakin banyaknya rumah sakit pemerintah yang bagus, diikuti juga oleh rumah sakit swastanya, kan gitu ya. Kalau kita lihat dari segi standar-standar yang ada, sebenarnya pelayanan rumah sakit Indonesia itu sudah memenuhi standar ya. Karena WHO mensyaratkan bahwa satu tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Ya. Nah sekarang angka kita sebenarnya sudah 1,2 atau 1,1 ya per 1.000 penduduk ya. Tapi di tempat lain gitu ya, di negara-negara lain itu standarnya di Malaysia, Singapura itu udah 2 tempat tidur per 1.000 penduduk. Oleh sebab itu maka kita harus kejar lagi nih ya. Pak. Yang tadinya 1,2 harus kita tambah lagi sehingga kita bisa meningkatkan sarpras kita seperti negara-negara tetangga kita ya. Ini sangat penting karena yaitu tadi kita berusaha untuk mencegah agar orang Indonesia tidak berobat ke luar negeri, tetapi sekaligus juga berusaha agar orang luar negeri bisa berobat ke Indonesia. Oleh sebab itu maka pada masa pemerintahan Pak Jokowi kemudian dilanjutkan ke Presiden Pak Prabowo, maka beliau sangat concern untuk memberikan dana peningkatan sarpras ya, sarana prasarana, mulai dari rumah sakit besar milik Kementerian Kesehatan yang menjadi istilahnya garda terakhir supaya pasien tidak dirujuk untuk butuh teknologi tinggi ke luar negeri, sampai dengan rumah sakit di daerah terpencil pun beliau bangun dengan namanya program PHTC tadi. Jadi program PHTC ini membangun rumah sakit tipe D menjadi tipe C di daerah terluar. Yang mungkin, ya mohon maaf, satu bangunan ini nilainya sangat besar dan mungkin bisa mengalahkan APBD yang ada di daerah-daerah tertinggal terpencil tersebut. Kita bangun satu rumah sakit yang bagus dengan secara komprehensif, dengan ruang rawat inapnya, kemudian ruang OK-nya, ada ruang cath lab-nya, ada ruang HD-nya gitu ya. Itu senilai kurang lebih sekitar 150 miliar per rumah sakit. Kemarin saya baru saja dari Surabaya Pak, jadi saya lewat Kemenkes rumah sakit Surabaya itu bagus banget sih Pak. Ya, ada lagi yang lebih bagus dari situ. Ada yang lebih bagus lagi. Itu rumah sakit di Makassar, namanya RSUP Makassar. Itu letaknya di pinggir laut ya. Jadi kalau kita pergi ke rumah sakit yang 99 kubah, itu ada bangunan, itu adalah rumah sakit Kemenkes yang saya jamin kalau dirawat di situ ngelihat laut bisa sembuh tuh. Karena langsung laut. Secara holistik ya Pak ya. Sekolah laut bagus, pemandangannya bagus, keluarga pasien juga bisa jogging di situ segala macam. Karena benar-benar di pinggir laut. Kita akan segera bangun dermaga sehingga kapal pesiar bisa istilahnya mendarat ataupun landing di rumah sakit tersebut. Sekarang mengenai KEK Sanur Pak, yang juga sangat-sangat integrated ya Pak ya. Jadi kan kalau depannya Sanur International Hospital itu langsung ada ya tentu ya pantai, tapi juga ada hotel-hotel yang bisa sebagai pelengkap dari servis kesehatan yang ada. Adakah yang Anda ingin sampaikan Pak mengenai KEK Sanur dan juga aspirasi yang juga tadi sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto Pak mengenai hal ini. Kalau kita biasanya gitu ya, top of mind kalau orang mau berobat gitu ya, tapi ke luar negeri tidak jauh-jauh, itu biasanya ke Penang gitu ya. Ini Sanur berarti akan jadi next destination atau seperti apa Pak? Ya, jadi sebenarnya orang luar negeri berobat ke Indonesia itu sudah terjadi. Dan itu terjadi di Bali. Terjadi di Bali. Di Bali itu dokter-dokter gigi Indonesia quote and quote panen pasien dari Australia. Kenapa? Karena mereka pingin perawatan gigi mulai yang dari lebih affordable. Iya, dengan harga yang affordable dan dalam tanda kutip bisa dengan mutu yang bagus. Jadi di sini udah jelas dokter-dokter gigi kita sebenarnya. Karena dentis di sana mahal banget ya Pak. Mutunya udah setara dan mereka percaya sehingga banyak tuh. Nah itu terjadi di Bali. Itu dentistry berarti untuk dokter gigi. Nah oleh sebab itu karena kita melihat hal ini ditambah juga dengan kombinasi pariwisata kita yang luar biasa, seharusnya ini jadi istilahnya packaging yang sangat baik ya, sehingga orang luar negeri mau masuk ke Indonesia. Nah selain istilahnya rumah sakit internasional HC, kami juga rumah sakit Kementerian Kesehatan sendiri yaitu Ngurah Sanglah, kita kerjasama dengan rumah sakit Ngurah San Hospital di Korea.
Di sana kita mengembangkan wellness ya, wellness and aging ya di Ngurasan ya, di mana kita nanti akan mendatangkan dokter-dokter Korea. Nih Mama, kalau kita bicara hospital tourism, kita berusaha agar jangan ada orang Indonesia atau mengurangi orang Indonesia ke luar negeri mendatangkan orang luar negeri ke Indonesia. Ya. Nah, untuk yang Ngurasan ini kita berusaha agar orang Indonesia jangan ke luar negeri. Oleh sebab itu, kita bekerja sama dengan Ngurasan mendatangkan dokter Korea untuk praktek nanti di rumah sakit Sanglah milik kami. Di mana di sini kita berharap akan ada transfer of knowledge dari dokter Korea tersebut kepada dokter Indonesia, dan dokter ini akan praktek selama kurang lebih sekitar 2 tahun. Sehingga transfer of knowledge bisa terjadi, dan kemudian dokter Indonesia akan meneruskan keahlian daripada bedah plastik ya. Yang mau kita datangkan bedah plastik. Orang Indonesia banyak juga tuh bedah plastik di Korea kan gitu ya. Daripada ke Korea ya mendingan ke Bali gitu ya. Lebih murah juga, dokter Koreanya ada. Dan nanti pelan-pelan mereka akan menularkan bedah plastiknya kepada dokter Indonesia. Juga ada. Jadi nanti kita berharap nanti kalau dokter kita naik, upgrading, scalingnya mungkin nanti orang Australia datang ke Indonesia juga gitu loh, nggak perlu lagi. Sebenarnya dengan KEK Sanur ini jadi milestone yang luar biasa ya Pak. Milestone yang biasa. Nanti akan berdiri juga KEK kesehatan di BSD. Kemudian kita akan coba berdiri juga KEK berikutnya adalah di Batam. Khusus untuk kesehatan. Itu strateginya jadi head to head sama Singapura. Kalau di Batam mungkin bukan head to head, tapi kita kerjasama. Kita akan mengembangkan ini, kita kerjasama yang baik antara swasta dengan pemerintah, di mana di situ ada rumah sakit Mayapada ya, dengan rumah sakit Apollo Hospital ya. Kita akan mendirikan atau fokus untuk pasien geriatri. Orang-orang tua di Singapura itu udah mahal sekali tuh kalau dirawat di Singapura. Geriatri. Makanya kita akan coba ada segmen itu ya Pak ya, geser ke Batam. Nah kemudian ini karena rumah sakit Apollo Hospital ini rasa India, di rumah sakit istilahnya Singapura dengan Malaysia belum ada rumah sakit rasa India, maka kita berharap orang-orang India yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, ekspat-ekspat ya mau berobat ke Batam. Jadi strateginya beda-beda tuh. Itu kapan Pak kalau untuk KEK Batam dan KEK Batam, BSD? Ini sedang dalam bergerak. KEK BSD udah mulai konstruksi. Kemarin saya barusan mengantar CEO-nya Tokosuka ya, salah satu rumah sakit di Jepang yang rencananya baru mau melakukan investasi di KEK Serpong BSD.